Dari pagi sampai malam aku nggak bisa diam. Oke, Dengan teman-teman. dentuman bass langsung gerak sendiri. Ketemu lagi dengan YouTuber magang dan motovlogger pemula. Kali ini kita ngonten lagi yang asal ya, nggak ada judul, nggak ada tema, spontan aja. Wih. Nah, saat ini saya berada di Samarekon lagi ya. Ini dia lokasi yang akan dibangun Mall Samarekon ya. Kita main-main lagi ke tempat perumahan elit. Ya, di sini tempatnya orang-orang elit ya, orang-orang berduit. Jadi kita cuma bisa melintas aja di sini karena kita nggak ada rumah di sini. Apa ya yang bagus dibahas untuk kali ini? Oh ya, kita bahas ini aja. Motovlogger daerah ya, motovlogger yang ada di daerah. Suka dukanya atau keluh kesahnya jadi motovlogger di daerah itu apa ya, view-nya itu agak sedikit ya dibanding yang ada di perkotaan, daerah perkotaan, motovlogger perkotaan ya. Kalau kita di daerah itu, pertama itu tempat nongkrongnya, tempat hiburannya itu kurang ya dibanding daerah perkotaan. Jadi kita cuma bisa di situ lagi. Itu satu. Yang kedua, motovlogger daerah itu jarang orang yang menonton ya, karena apalagi daerahnya nggak terkenal ya di dunia maya, di dunia wisata ya. Kalau daerahnya atau kabupatennya itu terkenal dengan objek wisatanya, mungkin terkenal ya se-Indonesia. Tapi kalau daerahnya yang agak kurang terkenal, itu susah juga lah untuk mendapatkan view dari seluruh Indonesia ya. Makanya itulah susahnya jadi motovlogger daerah dibanding mungkin di ibu kota Jakarta ya. Yang kedua yaitu populasinya orang di daerah itu sedikit ya dibanding daerah kota. Nah, dengan populasi yang sedikit ini juga berpengaruh terhadap view penonton ya. Seberapa banyak sih orang yang mau nonton daerah, umpamanya saya nih di daerah Maros, seberapa banyak sih kecenderungan orang untuk menonton motovlogger tentang Kabupaten Maros? Ya pasti yang akan menonton itu adalah orang-orang Maros juga pasti, karena mungkin secara historikal dia tahu daerah Maros. Yang kedua, dia juga mengerti lokasi-lokasi yang di shoot di video ini, video tentang daerahnya gitu. Nah, yang kedua adalah orang-orang di luar daerah tersebut pasti agak kurang berminat ya. Mungkin ada 1-2 orang yang nonton, tapi kebanyakan pasti
akan nge-skip video ya yang itu. Apalagi kalau videonya itu kurang menarik atau pengeditannya itu kurang bagus. Nah, itu mungkin orang akan nge-skip dia nontonnya. Ya, itulah tantangannya jadi motovlogger di daerah ya, teman-teman. Apalagi kita mengharapkan views yang banyak dari seluruh Indonesia, itu pasti susah ya. Bukan pesimis nih, cuma sesuai fakta aja sih, seperti itu. Di samping juga kita daerah yang pingin kita rekam itu agak kurang ya, itu aja terus kalau kita di daerah. Beda dengan yang di kota-kota besar ya, contohnya mungkin Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, itu daerahnya untuk kita shoot itu agak banyak ya. Ruang lingkup kotanya itu besar, jadi kita bisa lebih leluasa mengekspornya dibanding kami ini yang ada di daerah tentunya. Nah, itulah tantangannya kita sebagai motovlogger yang ada di daerah. Jadi ya kita bikin aja lah videonya, mau banyak yang nonton atau sedikit yang nonton, kita tetap ngerekam ya, tetap ngupload aja. Di samping kita jadikan YouTube ini sebagai penyimpanan video-video memori kita, ya juga untuk menginformasikan kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia tentang keadaan kota atau kabupaten kita ya. Itu ya teman-teman, sekalian sebagai media komunikasi dan informasi buat teman-teman di seluruh Indonesia, dan menceritakan keadaan di daerah kita masing-masing tentunya. Jadi ya anggap aja lah kita bercerita tentang keadaan daerah kita, meskipun suasananya itu terus aja ya, view-nya itu aja yang kita shoot. Ya mau bagaimana lagi, kalau memang di daerah kita kotanya kecil ya, kayak saya nih di Maros, kotanya kecil, jadi mungkin kita cuma bisa bikin video mungkin 6 atau 7 kali video, itu udah kesut semua tuh jalanan yang ada di kota Maros. Gitu teman-teman. Jadi janganlah berkecil hati buat kita nih motovlog yang ada di daerah. Tetap aja ngerekam, ngesut, ngambil gambar. Hitung-hitung kita ikut mempromosikan daerah kita ya teman-teman. Apalagi daerahnya yang mempunyai pemandangan alam atau objek wisata yang cantik, yang belum tereksposur ke seluruh Indonesia. Wah, itu lebih mantap lagi untuk mempromosikannya lewat channel YouTube kita. Gitu teman-teman. Atau mungkin ada objek wisata yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, kita bisa mempromosikannya lewat channel kita. Gitu teman-teman. Jadi kita lanjut lagi nih. Suasananya agak legang ya ini,
karena habis orang Jumatan ini, baru pulang Jumatan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sebagai motovlog daerah ada tantangan tersendiri ya untuk mengembangkan channel kita. Meskipun itu sih tiap-tiap motovlog itu punya tantangannya tersendiri. Ya, begitu ya teman-teman. Apakah channel kita ini bisa berkembang hanya dengan mengandalkan konten-konten yang ada di daerah kita, atau kita perlu touring ke daerah lain yang bersebelahan dengan daerah kita, ngesut di daerah lain ya, yang dekat-dekat dulu lah mungkin. Nah, itu juga salah satu alternatif buat menambah variasi konten kita dengan ngambil konten di daerah sebelah atau daerah tetangga ya. Ya, untuk kayak saya nih yang budgetnya tipis ya, belum bisa touring jauh. Di samping juga karena masih ada pekerjaan tetap ya, jadi belum bisa terlalu banyak touring dulu, karena ya itu kerjaan utamanya masih padat, masih belum longgar ya. Jadi masih beraktivitas tiap hari. Jadi ini saya ya teman-teman, kontennya itu di sela-sela kerjaan atau setelah kerjaan ya, kerjaan utama maksudnya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini kontennya itu masih sampingan ya, jadi masih sampingan sehingga nguploadnya juga atau ngeditnya juga belum terlalu pro ini. Nguploadnya ya sekali seminggu mungkin, atau satu konten 10 hari gitu teman-teman. Maros ini agak mendung ini hari ya, nggak terlalu terik nih, cakep nih. Mungkin kelihatannya di video agak mendung nih. Ini mulai gerimis dengan masih ada cahaya mataharinya nih. Hujan panas, asik. Gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini mungkin teman-teman udah sering lihat nih penampakan jalan poros Maros Makassar ini yang menuju pulang ke arah rumah saya ini teman-teman. Jadi ya sekian dulu ya teman-teman, konten yang ala kadarnya yang tidak bermanfaat ini teman-teman. Di subscribe ya, di like atau di komen ya teman-teman, supaya membantu si YouTuber magang ini dalam mengembangkan channel saya ya. Gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi kita melanggar teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Ciao.